Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sri Putri, NPM 2021030009. Prodi Hukum Ekonomi Syariah kelas A. Dosen pengampu Indah Agung Suprapti MPI. Baiklah, saya akan menjawab soal tanggal 2 stasiun Al-Quran. Soal yang pertama, bacalah surat Al-Qari'ah dan 5 hukum bacaan tajwidnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah. Yauma yakunun nasu kal-farasil mabthus wa takunul jibalu kal-ihnil manfus. Fa amma man sakulat mawazinuhu wa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Pada ayat keempat yang berbunyi yauma yakunu, hukum bacaannya mad lain karena ada tanda baca fathah bertemu dengan huruf waw mati. Cara membacanya adalah angkat mas. Yang kedua an-nasu, hukumnya guna musyaddah karena ada huruf nun yang bertasdid. Cara membacanya masuk dengan mendengung. Yang ketiga al-mabthus, hukum bacaannya al-qamariyah karena ada huruf alif lam bertemu dengan huruf mim. Cara membacanya harus terang dan jelas. Yang keempat al-mabthus, hukum bacaannya qalqalah sukru karena ada huruf ba mati di dalam kalimat. Cara membacanya membalik membentuk huruf ba. Yang kelima al-mabthus, hukum bacaannya mad alif disukun karena ada waqaf yang sebelumnya ada huruf mad tabi'i. Cara membacanya boleh panjang 4 harokat atau lebih. Soal yang kedua, jelaskan macam-macam waqaf beserta contohnya. Macam-macam waqaf ada 4. Yang pertama, waqaf tam atau sempurna. Waqaf tam adalah berhenti pada suatu kata yang sempurna maknanya dan tidak ada hubungannya dengan kalimat atau ayat berikutnya secara lafaz maupun makna. Kemudian ibtidak dari kata setelah kata yang diwajibkan. Contoh waqaf tam di surat Al-Baqarah ayat 5-6 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Wa ulaika humul muflihun. Innal ladzina kafaru. Apabila kita waqaf di akhir ayat 5 dan ibtidak di awal ayat 6 termasuk tam. Kedua ayat ini tidak berhubungan secara lafaz dan maknanya karena ayat 5 berisi tentang orang yang bertakwa dan ayat 6 berisi tentang orang kafir. Begitu pula secara gramatikal tidak ada hubungannya. Yang kedua, waqaf kafi atau cukup. Waqaf kafi adalah berhenti pada suatu kata yang sempurna maknanya, namun ada hubungannya dengan kalimat atau ayat berikutnya secara makna namun tidak secara lafaz. Kemudian ibtidak dan kata setelah kata yang diwakafkan. Contohnya di Al-Baqarah ayat 6-7. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Yang kedua, waqaf kafi atau cukup. Waqaf kafi adalah berhenti pada suatu kata yang sempurna maknanya, namun ada hubungannya dengan kalimat atau ayat berikutnya secara makna namun tidak secara lafaz. Kemudian ibtidak dan kata setelah kata yang diwakafkan. Contohnya di Al-Baqarah ayat 6-7. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim. Apabila kita wakaf di akhir ayat 6 dan ibtidak di awal ayat 7 termasuk kafi. Kedua ayat ini sama-sama membahas tentang kafir, tentang kriteria orang kafir. Namun secara gramatikal ayat 6 tidak berhubungan dengan ayat 7. Waqaf hasan adalah berhenti pada suatu kata yang sempurna maknanya, namun ada hubungannya dengan kalimat atau ayat berikutnya secara makna dan secara lafaz. Kemudian ibtidak dan kata setelah kata yang diwakafkan. Contohnya pada Al-Fatihah ayat 2-4. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin. Apabila kita wakaf di akhir 3 ayat di atas termasuk wakaf hasan. Ketiga ayat di atas semua berisi sifat Allah Subhanahu wa taala dan ayat 3 dan 4 adalah naat atau sifat dari kata lillah. Yang keempat, wakaf kabih atau huruf. Wakaf kabih adalah berhenti pada bacaan secara tidak sempurna maknanya dan tentunya masih ada hubungannya secara lafaz dan makna dengan kata atau kalimat berikutnya. Wakaf ini harus dihindari karena bisa merusak makna dan maksud dari ayat tersebut. Contohnya, Innallaha la yastahi ay yasriban masalan ma ba'udatan fama fawqaha. Bila kata berhenti di kata la yastahi, ini merupakan wakaf kabih karena mendekati Allah dengan sifat tercela dan maknanya akan jelas di wasal pak. Yang ketiga yaitu jelaskan macam-macam hukum mim mati beserta contohnya. Hukum mim mati adalah salah satu ilmu tajwid yang terdapat dalam Al-Quran. Hukum ini berlaku jika mim mati bertemu huruf-huruf tertentu. Hukum ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu izhar syafawi, ikhfa syafawi, dan idgham mimi. Izhar syafawi yaitu bagian dari ilmu tajwid yang terjadi ketika huruf hijaiyah mim mati atau sukun bertemu dengan seluruh huruf hijaiyah kecuali huruf mim dan ba. Contohnya hum naimun. Yang kedua, ikhfa syafawi. Ikhfa syafawi yaitu suatu hukum tajwid yang terdiri ketika ada huruf hijaiyah mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah ba. Contohnya dakhultum bihina. Yang ketiga, idgham mutamattsilain atau idgham mimi merupakan hukum tajwid yang terjadi khusus untuk huruf hijaiyah mim sukun ketemu dengan huruf hijaiyah mim yang berharokat. Contohnya qulubihim maradun. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.